Haleluya. Ayo kita semua berdiri, kita mau aktifkan. Saya mau supaya kita benar-benar be in the spirit, dalam roh, saudara. Nah, saudara, kalau saudara di sini bisa melihat Pastor Paul nggak di sini, Ibu Joyce nggak di sini. Hari ini Pastor Paul melayani di San Diego. Udah di schedule-nya di San Diego. Waktu kita mendengar papanya meninggal, kita bilang, Pastor Paul, are you sure you want to preach in San Diego? Pastor bilang, yes, I want to preach. Dia mau berkhotbah di San Diego karena memang ada message buat San Diego City Blessing. Amin. Lihat saudara, waktu itu kita lihat dari worship leader Lily, mamanya meninggal, dia tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ibu Joyce juga nggak ada di sini, dia harus di San Bernardino karena ada meeting setelah kebaktian. Jadi mereka berdua benar-benar berduka. Pastor Paul bilang ya berduka, dia juga miss bapaknya, tapi dia ingat priority dalam hidupnya, yaitu melayani Tuhan. Amin saudara, melayani Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara datang penuh pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan itu real saudara. Minggu lalu saya katakan ada beberapa yang sakit dan beberapa yang sakit sudah sembuh. Amin. Ibu Fani sudah sembuh, di sini juga sudah sembuh, nggak pusing-pusing lagi. Benar saudara, haleluya. Hari ini juga saya mau supaya doa saya setiap minggu adalah Roh Kudus, apa yang ingin engkau lakukan untuk jemaatmu? Apa yang ingin engkau kerjakan untuk jemaatmu? Saya hanyalah alat saudara, alat, katakan alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kuasa mujizat, kuasa supernatural itu hanya ada dalam Roh Kudus. Amin saudara. Jadi waktu semalam saya berdoa, saya dapat kata, tapi dapat kata itu saya pikir, oh ya udah besok saya mau ingat lagi. Dari tadi saya berusaha berdoa, Lord, apa sih yang mau engkau sembuhkan itu? Semalam saya dapat, karena saya pikir, ini cuman bunga pikiran. Tapi saya berusaha untuk ingat kembali, itu nggak ingat sampai the last minute. Pak Narto bilang miss, jangan jadi miss. Nah, ini yang Tuhan akan lakukan. Yang semalam saya dapat itu, makanya saya nggak catat itu, ada di antara saudara baik yang di sini maupun yang di rumah berbakti punya problem masalah constipation. Tahu constipation? Maaf kata, ke belakang susah saudara, problem. Nggak bisa setiap hari, mungkin 3 hari sekali. Kalau yang sehat itu setiap hari saudara. Nah saudara, Tuhan, ini yang saya lupa saudara, saya nggak bisa ingat sampai saya tanya-tanya berapa kali sama Roh Kudus, apa yang kamu katakan semalam itu, dan diingetin kembali. Berarti Tuhan benar-benar ingin melakukan. Yang kedua saudara, ada yang punya problem di ankle sini enggak saudara? Di ankle kiri khususnya ya, tapi yang di kanan juga enggak apa-apa. Yang ketiga, muscle spasm. Muscle itu urat-urat yang spasm itu yang suka kejang saudara. Kejang di mana? Di sini. Pokoknya yang malam suka kram kakinya kram. Terus yang ketiga itu saya dapat itu ada beberapa mungkin lagi ngalamin tantangan mengenai cyst ada gumpalan daging yang tumbuh, mungkin ada gumpalan daging yang tumbuh di ovari atau di pokoknya di dalam tubuh kita gitu saudara, cyst ya saudara. Kalau saudara mengalami itu, saudara yakin bisa Tuhan akan melakukan kesembuhan. Dan juga yang sakit saudara, karena saya berdoa Tuhan akan melakukan perkara ajaibnya. Karena ini gereja ini sudah dinubuatkan, gereja yang akan membawa kesembuhan. Bahkan cancer stage 4, sakit kanker stage 4 Tuhan akan sembuhkan. Saudara, kita sebelum kita berdoa, ada nggak sini yang
yang sakit, coba bisa angkat tangan supaya sama. Ada 2 lagi, ada 3. Ayo semua yang sakit angkat tangan supaya teman-teman di belakang bisa mendoakan saudara. Ayo saudara, ayo. Lift up your spirit. Kira patah sakaralana sikiri de. Oralana sakaralana. Ayo angkat tangannya, tujukan kepada yang sakit. Kira patah sakaralana sikiri de. Oralata sakaralana sikiri de. Ora patah sakaralana sikiri de. Oralana sakaralana sikiri de. Oh terata sakaralana sikiri de. Oralana sakaralana sikiri de. Orata sakaralana sikiri de. Orata sakaralana sikiri de. Bapa, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Hari ini Tuhan, Engkau bicara, Engkau ingin melakukan perkara ajaib-Mu. Engkau akan melakukan perkara supernatural, mujizat-Mu di dalam kesembuhan daripada umat-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, sehati, seia, sekata, dengan pernyataan deklarasi untuk kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit Tuhan, yang sakit hari ini, baik yang ada di gedung ini maupun yang berbakti melalui online. Hari ini Tuhan, kami berkata untuk setiap sakit penyakit, untuk setiap sakit daripada yang mengalami constipation, mengalami ada cyst, muscle spasm, ankle, sakit ankle, dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan kesembuhan. Karena Ayub 22 ayat 28 mengatakan, apa yang kami katakan, apa yang kami deklarasikan, itu yang terjadi. Kalau hamba-Mu dan semua jemaat-Mu setuju mengatakan sembuh dalam nama Yesus, sembuhan akan terjadi saat ini. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada lagi sakit penyakit. Oh Tuhan, kami percaya seperti apa yang Pak Narto katakan, kesaksian akan banyak dikeser-keser. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberikan kuasa itu kepada anak-anaknya. Dan kami percaya karena kayu salib, apa yang terjadi di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dengan darah-darah bilur-bilur Kristus, kami telah sembuh. Haleluya, kami telah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ingin melengkapi umatnya, Tuhan yang ingin membawa umatnya dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari iman ke iman. Dan kami percaya hari ini Tuhan, setiap firman yang dibagikan tidak akan kembali sia-sia, karena kami tahu keberadaan kami di sini karena Engkau yang meletakkan kami di sini, Engkau yang menempatkan kami di sini. Hari ini hari Minggu, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan, supaya setiap firman yang didengar kami masuk ke dalam hati kami, iman kami bertumbuh dan tidak akan menggoncangkan iman kami, kepercayaan kami. Walaupun apa yang terjadi, kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, lakukan apa yang Engkau lakukan, katakan apa yang Engkau katakan. Ini adalah jemaat-Mu, kebaktian-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Jeffrey. Jeffrey luar biasa. Haleluya. Saudara, minggu lalu saya khotbah mengenai bahwa Tuhan menempatkan kita. Judulnya apa ya saudara ya? Oh, where is your Eden ya? Dan di situ saya mau mengulang kembali supaya saudara dan yang juga berbakti di rumah tahu keberadaan kita di mana. Karena ini penting saudara. Karena itu waktu saya
khotbah minggu lalu masih ada hal-hal yang kurang. Seharusnya saya nggak khotbah hari ini, tiba-tiba saya di jadwal khotbah hari ini, saya merasa Tuhan ingin menyampaikan lebih lagi apa yang dibalik kerahasiaan dari Anda keberadaan di sini di City Blessing Gereja. Nah saudara, firman minggu lalu saya katakan bahwa maka aku berkata kepadamu sekarang, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Gerejaku dalam bahasa Greeknya itu Ekklesia, artinya kita semua ini didirikan oleh Yesus gerejaku, dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu menyatakan pernyataan ini. Nah saudara, menurut terjemahan saya, batu karang itu adalah tempat di mana Tuhan letakkan saudara. Dan saudara setia di atas batu karang itu, di tempat di mana Tuhan letakkan, pintu neraka, pintu kuasa maut tidak punya kuasa untuk mengalahkan gereja Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, hal ini sangat penting untuk kita semua mengerti bahwa keberadaan kita itu bukan secara kebetulan, tetapi keberadaan kita itu memang dirancangkan Tuhan. Tuhan merencanakan sehingga kita itu bisa berada di sini. Nah saudara, saya akan beri judul khotbah saya dengan City Blessing secret. Apa sih rahasianya City Blessing? Apa sih rahasianya? Mau tahu nggak rahasianya? Cuman sini doang. Mau tahu nggak rahasianya? Mau semua mau? Nah kalau mau baru saya terusin, kalau nggak mau kebaktian selesai. Nah saudara, rahasianya ini saudara ya, saya akan mengulang kembali apa yang minggu lalu saya khotbahkan supaya saudara mengerti dan bisa menjadi bagian apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara di tempat ini. Amin saudara. Nah di sini di Yohanes 15 ayat 16 minggu lalu saya katakan juga ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jangan berbangga hati kalau saudara menjadi Kristen. Saya milih mau jadi Kristen. Sorry saudara, bukan saudara yang milih, tetapi Tuhan Yesus yang memilih saudara untuk menjadi orang Kristen. Jadi kalau jadi orang Kristen itu bukan kemauan kita saudara, tetapi kemauan Tuhan. Dan 2000 tahun yang lalu di Yohanes 17 ayat 20 Tuhan sudah mendoakan saudara-saudara semua. Karena firman-Nya mengatakan, aku tidak berdoa kepada murid-muridku saja, tetapi aku juga berdoa kepada mereka yang akan percaya kepadaku melalui kesaksian mereka. Mereka yang akan percaya, mereka yang belum percaya seperti saya dulu, dan diberikan kesaksian sama orang percaya, yaitu teman saya, dan saya sekarang menjadi pendeta. Amin. Dan itu saudara, karena Tuhan memilih kita dan Tuhan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah waktu Tuhan memilih dan memisahkan, Anda ditempatkan di satu tempat saudara. Nah ini saudara, supaya ini dibuat lebih meyakinkan lagi, kita pergi ke perjanjian lama nih saudara. Kita masuk ke perjanjian lama di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah saudara, Tuhan Allah mengambil manusia. Untungnya di sini dia nggak bilang Adam dan Hawa aja loh. Betul apa benar? Jadi sampai sekarang masih berlaku. Tuhan mengambil kalian semua, saudara dan saya semua, dan menempatkan di Taman Eden. Taman Eden, di mana ditempatkan saudara yang akan mendapat provision. Artinya kebutuhan saudara semua akan dipenuhi. Provision itu yang Tuhan, makanya Paulus mengatakan Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara melalui kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi saudara nggak bisa melanglang buana di luar tanpa tempat di mana Tuhan tempatkan.
Jadi saudara harus tahu kalau Tuhan sudah menempatkan itu, sebenarnya semua provisi itu ada pada saudara. Amin saudara. Bahasa Inggrisnya, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and watch over it. Amin. To work artinya untuk bekerja, untuk menjadi bagian, untuk supaya saling mengisi dan watch over, saling mengawasi, saling melihat, saling memperhatikan, saling caring semuanya ini. Nah ini lu saudara. Artinya yang sebenarnya gereja itu. Nah di Kersel kita belajar mengenai gereja eklesia adalah komunitas apostolik Tuhan. Nah kita semua yang ada di City Blessing itu kita belajar di Spiritual Parent Training maupun di Kersel Leader Training. Bagi saudara yang belum ambil kelas Spiritual Parent Training bisa mendaftarkan diri kepada sectional leader saudara. Dan saudara ini penting saudara, karena saudara akan diberi pengertian mengenai apa arti sebenarnya eklesia. Nah saudara, artinya sekelompok orang yang dipanggil dan dipisahkan oleh Tuhan. Dipanggil sesuai dengan Yohanes 15 ayat 16, dipanggil dan dipisahkan. Dipisahkan maksudnya dimasukkan ke Taman Eden. Taman Eden melalui pertobatan dan iman dalam Kristus dan diutus untuk menjadi agen perubah yang mengubah atau mentransform punya oikos, teman-teman di sekitar kita, komunitas kita, kota, negara, dan dunia. Bangga nggak saudara-saudara bisa mengubah dunia? Bisa mengubah kota. Nah, dengan semua pengertian itu berarti God place you. Setelah beberapa tahun God place you, saudara nggak bisa bilang, oh Tuhan salah menempatkan kita. Benar nggak saudara? Nggak mungkin. Dari awal Tuhan sudah salah menempatkan saudara. Kalau Tuhan salah gimana kita? Kita banyak salahnya. So, setelah kita pelajarin semua, kita mau belajar where does God place you? Acin tahu where does God place you, Cin? Di mana, Cin? Hah? Pakai mes jadi nggak kedengeran tuh. Jangan malu-malu, Cin. Di mana, Cin? City Blessing. Nah, itu. Jadi, semua kita yang di sini yang berbakti di tempat ini dan juga yang mengikuti melalui online, God place you at City Blessings. Nah, saudara, saya sangat senang sekali melihat di balik semua yang saudara sudah ikuti, ternyata City Blessing itu banyak sekali yang harus saudara pelajari dan mengerti dan memiliki. Saudara, kunci utama di dalam gereja menjadi bagian dari apa yang sudah Tuhan tempatkan saudara adalah perasaan kepemilikan, sense of ownership. Kalau saudara belum mempunyai sense of ownership, sebenarnya saudara itu bisa insult Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih saudara dan menempatkan saudara di komunitas yang menamakan komunitas City Blessing. Amin saudara. Amin saudara. Jadi bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Bukan karena kemauan saudara. Karena apa? Tuhan yang menempatkan saudara. Dan waktu Tuhan menempatkan saudara di sini dan saudara menjadi bagian daripada apa yang Tuhan sudah berikan untuk City Blessing ini, provision itu selalu mengalir.
Makanya Pak Narto nggak bisa memberikan satu kesaksian hanya kepada satu orang aja sekarang. Karena semua jemaat City Blessing diberkati. Saudara, jemaat di gereja lain juga diberkati tuh saudara. Jemaat-jemaat di gereja, as long as selama kita menjadi bagian daripada gereja itu, selama kita mempunyai perasaan kepemilikan. Nah, kepemilikan, saudara. Nah, saya mau bahas lebih dalam lagi mengenai City Blessing ini supaya saudara semua yang ada di sini tahu secara tidak langsung saudara itu sudah melakukan, sudah menjadi bagian daripada City Blessing tanpa disadari, saudara. Amin, saudara. Nah, City Blessing itu kita punya visi, saudara. Minggu lalu saya katakan visi transform your community, komunitas transformasi. Ini secara tidak langsung saudara ini sudah mempunyai urapan, mempunyai panggilan untuk sebagai transformer yang merubah, agen perubah. Nah, saudara tanpa sadari waktu saudara berada di satu tempat di mana orang-orang kadang-kadang bisa mengerti kenapa ada kamu ini suasana bisa berubah. Saya dulu kerja di sekuler, setiap pagi itu saya kerja. Waktu saya mau berhenti karena saya mau full time di sini, itu supervisornya bilang ke saya, Tom, kenapa nggak mau berhenti? Saya bilang, ya karena saya ada pekerjaan lain. Kamu tahu, sejak kamu datang ke tempat ini, suasana atmosfer di tempat ini berubah. Garang orang ngomong jorok, supervisornya kepala yang satunya lagi gak marah-marah, semuanya baik-baik gitu. Atmosfer berubah. Nah itu loh saudara, karena kita membawa urapan transformasi, sehingga waktu kita berada di satu tempat, berada di tempat kerjaan kita, itu urapan kita itu mengalir, mentransform suasana di tempat itu. Sehingga orang-orang itu bisa melihat bahwa saudara itu membawa berkat. Artinya City Blessing itu membawa berkat. City itu sebagai kota tempat saudara, kemana saudara berada, saudara membawa berkat. Kemana saudara berdarah, saudara membawa berkat. Karena visi lu saudara. Jadi saudara, waktu saudara bergabung di City Blessing, saudara miliki visi ini. Waktu saudara memiliki visi ini, saudara akan mengalami transformasi, saudara akan mendapat berkat provision, dan saudara akan menjadi transformer, merubah. Seorang autistik yang saya kasih kesaksian minggu lalu berubah dari tadinya nggak bisa sekolah, sekarang udah sekolah, udah masuk universitas. Karena apa? Karena urapan, bukan karena saya. Nah, saya mau ngomong ini bukan saya mau membanding-bandingkan gereja lain, tapi saya mau saudara mengerti bahwa saudara ditempatkan Tuhan di City Blessing. Amin saudara. City Blessing. Kenapa? Kita harus bangga untuk berbakti bersama-sama keluarga besar City Blessing. Amin saudara. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Nah saudara, City Blessing itu mempunyai misi. Dengan urapan Roh Kudus kita dikomisi, diutus untuk mengubah atau mentransform komunitas kita melalui pengabaran Injil, melengkapi orang percaya dan membangun gereja. Nah, membangun gereja ini untuk the network ya, tetapi melengkapi orang percaya. Saudara percaya nggak? Saudara ini sebenarnya tiap minggu dilengkapi, tiap minggu dilengkapi. Saudara percaya tak? Secara tidak langsung saudara ini sudah mengabarkan Injil. Percaya nggak? Dengan saudara punya sikap, saudara dengan urapan, dengan membawa transformer, ini saudara secara tidak langsung walaupun dengan tidak perkataan saudara, saudara mengabarkan Injil. Amin saudara, mengabarkan Injil. Jadi kalau saudara tahu keberadaan saudara dan
visi itu menjadi bagian daripada saudara, tanpa saudara misi ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena urapan yang mengalir dalam diri saudara. Sehingga perkataan saudara itu bisa menjadi atau mentransform orang-orang di sekitar saudara. Nah ini, jadi kita harus ingat, berada di City Blessing itu kita transform, kita akan mengalami transformasi, dan kita akan menjadi transformer. Nah setelah itu saudara akan dilengkapi. Nah saudara tahu, kenapa kita mau melengkapi saudara semua dalam parenting, equipping, parenting seminar ya. Ini karena penting saudara. Di Amerika ini pendidikan ini penting. Ini yang memegang peranan penting. Kalau anak-anak orang tua sudah dilengkapi dan orang tua ini akan membawa anak-anaknya supaya tetap tahu prinsip-prinsipnya Tuhan, dia tidak akan goncang saudara. Max, kesukaan Max apa? Trend? Your punya ayat yang menjadi idola kamu, ayat. Train your children. Train your children the way it should be, God called ya. Anak-anak ini dilengkapi saudara. Makanya supaya apapun yang pemerintah ini mau merubah pendidikan, anak-anak kita nggak goncang. Generasi kita, generasi Manaso, anak-anak kita masih melayani Tuhan. Dengar, walaupun ada beberapa yang keluar, tapi pasti akan kembali. Karena apa? Sudah ditanam dasar-dasar prinsip-prinsip Tuhan. Nah, saudara, setelah itu di-equip, saudara di-equip, di-deploy, dikirim. Kirimnya secara relationship. Jadi membangun hubungan. Nah saudara, ini yang minggu lalu saya khotbahkan. Saya singkat aja. Tetapi saya ingin bahas lebih dalam lagi saudara. Ternyata di City Blessing itu punya pilar loh. Apa sih pilar? Itu yang membangun gereja kita. Gereja kita itu, jadi setiap City Blessing, keempat pilar ini akan senantiasa menjadi pondasi penunggak daripada gereja lokal. Ini loh saudara. Pilar daripada gereja kita itu adalah care cell, compassion ministry, leadership development, marketplace ministry. Nah ini pilar saudara. Waduh, kalau saya ngomong aja saya merasa tergetar saudara. Ini pilar dari gereja City Blessing saudara. Ini bukan hanya sekedar dapat pilar ini hasil doa Pastor Paul sebagai orang kepala daripada City Blessing Movement sebagai apostle yang akan mengestablish gerakan gereja yang Tuhan sudah percayakan melalui nama City Blessing. Nah jadi dia waktu berdoa-doa ini dapat apa yang penunggak daripada setiap gereja lokal City Blessing adalah 4 pilar ini saudara. 4 pilar ini penting. Jadi kalau saudara mengerti ini, jadi kalau saudara pindah ke Oregon, join City Blessing Oregon, saudara sudah tahu apa fungsi saudara. Jadi bukan lagi stranger lagi datang ke gereja City Blessing di Oregon atau di Massachusetts, di Boston atau di New Hampshire. Tapi saudara menjadi bagian daripada gereja itu secara otomatis. Karena saudara sudah diberikan pengajaran keberadaan saudara di City Blessing. Amin saudara. Nah saudara, nomor pertama itu adalah care cell. Saya mau menjelaskan care cell. Care cell itu mempunyai, care cell itu adalah singkatannya dari caring and reaching out everyone through cell. Ngerti atau enggak ngerti nih saudara? Merawat dan menjangkau setiap orang melalui small group. Melalui komunitas Anda di small group. Nah saudara, sebenarnya penginjilan itu ada 2 macam saudara. Penginjilan secara spontanias dan penginjilan berdasarkan hubungan. Nah kalau pilar kita ini, kita mau caring and reaching out
everyone, setiap orang melalui small group supaya apa? Supaya saudara semua bisa menjalin hubungan, membangun hubungan kepada orang-orang yang saudara ketemui itu yang belum mengenal Kristus. Jadi saudara reaching out. Ingat saudara-saudara deploy reaching out itu dikeluarkan melalui small group, kelompok-kelompok kecil. Kenapa kelompok-kelompok kecil? Kelompok-kelompok kecil itu berinteraksinya lebih enak daripada di gereja, saudara. Di gereja saya coba untuk berinteraksi dengan saudara diam aja, dengerinnya serius gitu. Berinteraksi, saudara. Jadi kalau di small group, tanpa saudara bisa bersaksi, berinteraksi, caring one another. Caring ini luar biasa sekali, saudara. Nah, tanpa saudara sadari, gereja kita itu caringnya itu di atas standar orang-orang City Blessing. Waktu Pak Narto dan Ibu Dewi kena COVID-19, walaupun nggak bisa makan, makanannya nggak berhenti, benar nggak Pak Narto? Aduh, ada, bukan dari komunitas Pak Narto aja, dari kerser-kerser lain juga. Ini loh, secara tidak langsung caringnya udah berjalan nih. Caringnya berjalan. Saudara bawa apapun yang saudara bisa lakukan untuk memberikan kepada orang-orang yang sedang sakit. Rima dan Denny, dia surprise tiap hari dikirimin makanan. Siapa lagi yang dikirimin makanan? Jeffrey juga mengirimin makanan. Oh, Jeffrey dikirimin makanan juga. Wah, luar biasa sekali. Kok pastornya nggak dikirimin makanan? Oh, pastornya mah dapat spesialis. Jemaat ini tahu apa yang menjadi kesukaan pendetanya. Makanya minggu lalu saya dapat makanan yang paling saya sukai. Nah, kalau Anda mau tahu apa yang menjadi kesukaan saya, kontak yang memberi saya makanan. Kontak JJ Kitchen. Satu lagi yang saya suka tuh, suka berbau amis-amis. Kontak yang punya restoran. Sintai. Hah? Sinkai. Saya diajak pastor pergi ke Sinkai, punyanya. Pastor, saya nih nggak pernah makanan yang kayak begini, pastor. Diketawain pastor. Enak ya, luar biasa. Udah, itu loh saudara, caring saudara. Caring. Melupakan kebutuhan kita sendiri, kita care one another. Dan setelah sembuh, orang pada datang, padahal Pak Narto perlu istirahat. Nggak berhenti-berhentinya orang datang, benar nggak Pak Narto? Perlu istirahat. Karena apa? Pilar saudara, itu sudah menjadi bagian dari pada City Blessing Caring. Tapi reaching out, secara nggak langsung saudara juga reaching out di kersel-kersel. Makanya banyak orang yang baru datang ke kersel saudara. Amin saudara. Kok diem aja sih? Amin saudara. Reaching out itu secara nggak langsung sudah menjadi bagian daripada kita semua. Tetapi kalau kita mulai secara intensi, Tuhan akan pertemukan saudara lebih lagi. Amin saudara. Nah, ini yang pertama, caring and reaching out everyone through cell, small group. Makanya saudara semua berada di care. Yang belum berada di care cell harus join care. Pak Rudi sama Ibu Syari selalu reaching out. Diam-diam reaching out sini, reaching out sana, reaching out sini. Luar biasa sekali. Dan saudara semua juga reaching out. Saya sendiri masih reaching out. Karena apa? Karena kita semua, baik saya maupun saudara, Pastor Paul, semua under pilarnya kita ini. Caring and reaching out. Coba katakan kepada sebelah kiri, kalian caring and reaching out ya. Nah, yang kedua yang menjadi penunggak gereja kita itu pelayanan kasih.
Karena Tuhan sendiri mengatakan kamu harus memperhatikan orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang unfortunate, orang-orang yang perlu mendapatkan kasihnya Tuhan. Saudara-saudara gak sadar ya, mungkin saudara gak sadar kita ada yard sale tiap minggu, saya bersyukur sekali sama istri saya yang mau mengambil bagian di yard sale. Nah saudara, yard sale karena ini gak gampang loh, setiap hari mesti sortir barang untuk cuncun yang hilang cuncun yang bawain barang-barangnya yang kita dapat donasi. Ternyata saudara, dulu waktu di Claremont kita ada compassion ministry secara lokal, memberkati tetangga-tetangga, kasih barang-barang untuk ini. Dan kita waktu pindah sini pikiran apakah pelayanan ini akan tutup? Kalau sudah menjadi pilar daripada City Blessing gak akan bisa tutup. Ternyata Tuhan kirim orang-orang yang mempunyai hati compassion untuk memberkati negara mereka. Mereka dari mana mereka datang? Ada satu orang hitam, dia datang, dia beli barang banyak-banyak, beli dengan harga murah ya saudara, yang di luar murah, udah kalau murah gitu istilahnya saudara. Kita akan dapat sumbangan untuk memberkati saudara. Nah ini saya kasih lihat nih saudara. Ini pelayanan kasih yang pertama ini pelayanan kasih ke Cananea, Meksiko. Ini loh saudara, orang ini pakai uang sendiri loh saudara. Karena dia bisa beli dengan harga murah, dia bawa ke Meksiko, diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah yang kedua itu ke Cameroon di Afrika, ini orang-orang hitam ini, itu barang-barangnya tuh saudara yang dibungkus, dia beli semua, dia taruh di dalam satu kontainer, dia kirim ke Afrika. Nah saudara-saudara gak sadar ya, kalau sudah menjadi pilar compassion ministry itu secara tidak langsung Tuhan akan buka jalan terus. Walaupun di sini kita nggak bisa kasih orang makan, kasih orang kebutuhan, kita bisa berkati jemaat melalui yard sale, dan kita juga bisa memberkati negara lain. Compassion ministry, sehingga apa? Compassion ministry itu menjadi bagian daripada saudara, karena compassion ministry itu adalah pilar, dan pilar ini secara lokal kita lakukan melalui yard sale. Makanya dukung yard sale. Amin saudara. Bantu saudara di yard sale, kita perlu banyak bantuan. Apa sih yang saudara bisa berikan supaya kita terus bisa mengembangkan pelayanan ini? Amin saudara. Nah saudara, pelayanan yang lain itu ialah pelayanan kasih Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah di Indonesia saudara. Itu pelayanan ini saudara, mereka waktu NTT ketemu siklonnya. Ini mereka lakukan pembangunan rumah sederhana, mereka dapat sumbangan, dia bangun, dan ini juga ada makan sembako, mereka bagikan kepada orang-orang. Satu lagi yang saya nggak dapat fikirnya, kita juga bangun sekolah di Serui. Ini Bapak Serui ini, Pak Adi ini yang bangun. Saya dengar kabar dari dia, anak-anak sekolahnya yang dulu hidupnya di hutan, ini hutannya, dipanggil untuk sekolah, sekarang dapat beasiswa apa? Dapat sekolah beasiswa ke Malang. Orang Papua itu pinter-pinter loh saudara. Papua. Jadi saudara, sebagai City Blessing, secara nggak langsung saudara sudah menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bangsa di Afrika, di Meksiko, di Indonesia. Dan saudara, kita juga mau menjadi berkat bagi orang-orang missionary di Afghanistan. Setiap kali ada bencana gempa bumi, bencana angin topan, apapun, kita sebagai saudara seiman, sebagai tubuh Kristus, sebagai eklesia, kita mau membantu.
kita minggu lalu pikir bagaimana cara membantu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di Afghanistan. Kita akan kerjasama dengan 2 organisasi, ya salah satunya organisasi dari Water of Life, Danny Carroll, yang memperkenalkan kita kepada orang-orang missionary di Afghanistan. Sekarang ini mereka lari ke gunung-gunung, saudara. Nah, untuk itu kita akan ambil offering. Setelah kebaktian saudara bisa taruh offering untuk Afghanistan. Jadi kalau saudara taruh di envelope, tulis Afghanistan. Supaya nanti keuangannya dialokasi untuk orang-orang di Afghanistan. Saudara lihat, kalau lihat videonya ada baby ditarik, ditaruh, kasih kayak gini kan. Lihat kan, baby itu dikatasin gini untuk supaya tentara Inggris ambil, saudara, supaya anak itu bisa hidup, kalau enggak dibunuhin. Saya lihat orang kayak killing spree. Nah ini saatnya sebagai gereja, karena kita adalah city blessing, berkat menjadi berkat, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang saudara seiman kita di Afghanistan. Bagi saudara yang di rumah juga yang berbakti, saudara juga bisa memberi melalui Zelle, teks atau online, atau kirim email cek. Ingat di mana Afghanistan. Kita perlu membantu mereka, saudara. Nah ini loh kelebihan daripada City Blessing karena Compassion Ministry. Pilar dari Compassion Ministry. Waktu kita ada tsunami yang datang ke Aceh itu, salah satunya yang pertama kali datang ke Aceh itu adalah pelayanan kasih kita, saudara. Pastor Him ke sana dibantu dengan kapal terbang dari Amerika, military jet dari Amerika yang bawa ke Aceh. Kita itu selalu membantu. Lagi ada Katrina, New Orleans, kita bantu, saudara, kita kirimin, kita bantu. Kenapa? Pilarnya gereja kita. Dan saya bangga sekali dengan saudara semua, kalau ada apa-apa yang kita perlu ambil offering, saudara dengan mudah memberi. Kenapa? Karena sudah menjadi pilar itu, saudara, sudah menjadi bagian daripada saudara, sehingga saudara bisa menjadi bagian daripada jemaat Tuhan yang dipanggil untuk memberkati, enggak hanya sekedar memberkati City Blessing, tetapi juga memberkati kota-kota, memberkati negara Amerika, bahkan memberkati negara-negara lain. Amin, saudara. Karena itu saya percaya, saya mau manggil saudara semua untuk ambil bagian dalam memberi financial support kepada orang-orang di Afghanistan. Amin, saudara. Amin, saudara. Nanti orang-orang di Afghanistan, waktu kita ketemu semua di reunion besar di Tuhan Yesus, dia akan mengatakan, terima kasih karena donasi Anda, saya bisa menjangkau banyak orang-orang Taliban yang menjadi Kristen. Amin, saudara. Tapi kita juga mau ambil bagian untuk mendoakan mereka. Ayo kita semua berdiri, karena Billy Graham Association mengatakan demikian, saudara. Hari Minggu ini kita mau mengambil waktu. Kita mau mengambil waktu untuk berdoa buat Afghanistan. Horata, kok musik saya belum selesai. Orang mau berdoa bukan nyanyi. I'm sorry. Kalau mau berdiri di sini terus nggak apa-apa. Berapa banyak di antara saudara yang mau berdoa syafaat? Mari kita fokuskan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau tempatkan kami di City Blessing yang mempunyai pilar compassion heart, compassion ministry, mempunyai compassion, pelayanan kasih, Tuhan. Oh, kami tidak bisa mendengar saudara seiman kami, eklesia, gereja kami, gereja Kristus mengalami persekusi, mengalami
tindasan Tuhan. Karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang sudah Engkau percayakan, Engkau tempatkan di Afghanistan, dan Engkau sudah berikan kekuatan kepada mereka. Saat ini Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kami mau memberi kepada mereka supaya pelayanan mereka bisa dikembangkan terus. Dan kami percaya saat ini Tuhan, tirapata sakaralana sikirela. Ayo saudara berdoa masing-masing saudara, apa yang Roh Kudus taruhkan kepada saudara. Tuhan, biar campur tangan ilahi Tuhan pada saat mereka sedang mau menembak Tuhan, ada suatu kuasa Tuhan nyata, spesial waktu mereka mau menembak orang-orang Kristen di sana. Peluru mereka tidak bisa keluar, mereka kaget, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba kuasa Tuhan datang seperti kuasa Tuhan datang kepada Saul yang menjadi Paulus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan ideologi, dengan kepercayaan. Kuasa Tuhan hanya bisa mengalahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, untuk semua di Amerika ini yang mengambil bagian di dalam doa untuk Afghanistan, kami percaya, kami deklarasikan ada kebangunan rohani di Afghanistan. Kami percaya setiap daripada anak-anak Tuhan, missionary, orang-orang percaya di Afghanistan akan dilindungi Tuhan. Mereka akan keluar dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami minta protection, kami minta kuasa darah Yesus Kristus membungkus mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki, jiwa tubuh mereka, supaya tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh, yang mati Tuhan, tapi mereka akan bangkit, mereka akan memberikan sinar terangnya Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang Taliban. Dan kami percaya Engkau mengasihi orang Taliban juga Tuhan. Engkau akan jamah mereka, Engkau akan touch mereka, Engkau akan transform mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya. Bukankah firman-Mu mengatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami deklarasikan di Afghanistan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu. Kami deklarasikan revival di Afghanistan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Saudara, kalau saudara setelah berdoa untuk orang lain, perasaan saudara itu enak. Karena apa yang saudara doakan itu telah diberikan kepada Tuhan. Nah saudara ingat, saudara, karena pilar gereja compassion, saudara mempunyai compassion heart. Ya, jangan lupa setelah kebaktian, kasih untuk saudara Simon kita di Afghanistan. Masukin ke envelope atau Zelle atau melalui online, tulis di note-nya Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan. Karena kita akan bantu mereka. Amin saudara. Haleluya. Yang berikutnya pilar kita adalah leadership empowerment. Perlengkapan para pemimpin atau leadership development. Kita lengkapi saudara, makanya kita ada leadership community empowerment. Kita mau supaya setiap daripada jemaat City Blessing ini bisa mempunyai karakter sebagai leader yang takut akan Tuhan, memimpin seperti Tuhan Yesus. Kita mau bawa saudara. Saudara, kita belajar di Kersel, di sekuler, kalau saudara sudah menjadi leader di gereja itu biasanya mereka sekuler itu mau menerima saudara untuk jadi pemimpin. Karena di gereja nggak dibayar, saudara pimpin jemaat saudara, Kerselnya saudara, saudara mengatasi problem-problem orang saudara. Luar biasa kan? Luar biasa saudara mengatasi, membantu solving orang, problem-problem orang. Tapi
kita kan terbatas. Makanya saudara diperlengkapi supaya saudara bisa lebih menjadi leader yang lebih baik, yang lebih efektif, yang lebih produktif. Tapi saudara tahu kan kita ini nggak ada yang sempurna ya. Jadi kita ini nggak ada leader yang sempurna selain Yesus Kristus. Saya sendiri nggak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan kita itu bisa kita saling mengisi supaya kita bisa melayani orang-orang dengan sebaik-baiknya mungkin. Semua gereja juga nggak ada yang sempurna, saudara. Gereja City Blessing, gereja-gereja lain nggak ada yang sempurna, tetapi Tuhannya sempurna. Tuhan Yesus itu sempurna. Nah saudara, makanya setiap kali kita ada tiap 3 bulan itu ada yang namanya leadership empowerment. Leadership bulan Oktober ini kita akan ada lagi leadership community empowerment. Karena kita mau melengkapi, memberikan visi apa yang Tuhan akan lakukan untuk gereja kita. Supaya setiap leader menangkap setiap visi itu dan menurunkan kepada jemaatnya, komunitasnya di small group. Jadi saudara harus terus ikut ambil bagian di small group. Kersel itu namanya saudara. Supaya apa? Supaya saudara terus in touch, bisa tahu apa yang menjadi gerakan daripada gereja City Blessing. Amin saudara. Amin. Nah, ini leadership empowerment. Berikutnya adalah marketplace ministry, pelayanan orang-orang yang di secular, businessman yang bekerja secara profesional, yang bekerja kerja di restoran. Saudara masuk di dalam marketplace ministry ini. Apakah di sini saudara akan dilengkapi juga, saudara, makanya ada equipping mengenai financial peace seminar. Kita akan rencanakan nih saudara, lagi digodok ada kelas-kelas untuk melengkapi saudara secara finansial. Kelas yang akan digodok itu retiring apa ya? Masih digodok saudara. Ini nanti akan di ini November gitu. Apa? Karena saudara mau dilengkapin sebagai orang-orang di marketplace supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekuler. Mereka orang sekuler ini kadang-kadang nggak tahu saudara. Nggak tahu, dapat duit banyak nggak tahu mau dikemanain, dapat berkat nggak tahu mau dikemanain. Nah kalau dilengkapi dan mereka bisa ketemu saudara bisa ajak mereka dan mereka bisa melihat sehingga mereka bisa menjadi berkat. Nah ini pilarnya nih saudara, pilar ini selalu berhubungan dengan saudara semua yang Tuhan sudah tempatkan. Orang-orang pelayanan sekuler. Bukan berarti orang yang retire nggak masuk di sini. Orang yang retire juga masuk, saudara. Orang yang retire juga masuk. Bagaimana orang-orang yang retire ini nanti bisa dilengkapi juga menjadi grandpa, grandma yang luar biasa. Amin, saudara. Karena Pastor Paul baru jadi grandpa. Tiap kali ketemu Pastor Paul senyum-senyum. Tom, lihat nih Tom, dari jamnya. Pastor, cucunya nih banyak. Nah saudara, ini secretnya nih saudara, 4 pilar ini. Kenapa saya mau melanjutkan? Supaya saudara mengerti apa yang menjadi secret rahasia daripada City Blessing. Berikutnya saya ingin bahas juga saudara, itu mengenai core value, artinya nilai-nilai inti menjadi jemaat City Blessing. Nah sekarang nilai-nilai inti ini penting sekali saudara, supaya saudara tahu, ini jadi DNA-nya saudara, DNA menjadi lifestyle-nya saudara. Nah saudara, yang pertama itu communion with God, artinya time alone with God, hubungan intim dengan Tuhan. Nah saudara, kita mau mengencourage semua jemaat itu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, hidup saudara tuh jauh lebih enak saudara. Saudara itu dipimpin Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jangan bergantung sama Pastor Tom ya. Karena saya terbatas. Pastor Paul terbatas. Yang gak terbatas itu Tuhan. Roh Kudus itu gak terbatas saudara. Kalau saudara lagi gak tenang, tanya Roh Kudus. Roh Kudus, berikan aku ketenangan.
Nah, kalau saudara punya hubungan, saudara ngomong sama Tuhan itu kayak ngomong biasa. Kalau saudara nggak punya hubungan, saudara jadi takut ngomong sama Tuhan. Padahal Tuhan mau saudara panggil Bapak. 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 Supaya saudara mempunyai satu relation, hubungan yang intim. Yang intim dengan Dia. Ingat saudara, Bapak itu selalu ingin mempunyai hubungan dengan saudara. Tanya Pak Cecep, pengen anak-anaknya selalu datang setiap minggu kan Bang? Pak Cecep ini kalau setiap weekend pergi ke tempat Mary kan? Nah, itu karena apa? Bapak sama anak selalu mau punya hubungan. Nah, kita juga minggu lalu diundang ke tempat Ifung. Karena apa? Bapak dan anak mau punya hubungan. Cumanya soto Maduranya belum selesai. Yang berikutnya itu father and son relationship. Secara tidak langsung, kalau saudara bergabung di Carousel, saudara itu bisa mempunyai hubungan antara father and son relationship. Memang nggak semua ya, tapi secara nggak langsung mungkin part of you sudah bisa melakukan father and son relationship. Spiritual parent, saudara bisa perhatikan pertumbuhan mereka, kebutuhan mereka, itu parent saudara bapak. Nah saudara, ini jadi core value. Makanya kita ajarin spiritual parent training. Supaya apa? Core value itu menjadi lifestyle, DNA-nya. Jangan heran kalau kita suka ngumpul. Karena apa? Father and son relationship. Ngerti? Father and son relationship gitu. Supaya setiap orang saling bisa berhubungan. Dan saling, kalau father and son relationship, kita mempunyai relationship yang baik. Tapi kita juga ada satu respect kepada orang-orang di atas kita. Amin saudara. Kepada leader, kasih leader, kepada sectional leader, kepada pendetanya. Jadi kita selalu ada respect dan mempunyai hubungan. Nah, jadi saudara, kita itu sebagai city blessing, secara nggak langsung kita itu bisa menjalin hubungan. Kalau saudara di leadership, saudara itu sebenarnya fathers, parents, spiritual parent untuk komunitas saudara di Carousel saudara. Jangan bilang saya ini bukan spiritual parent. Kalau saudara sudah di leadership, saudara adalah spiritual parent. Perhatiin anak-anak rohani saudara. Perhatiin pertumbuhan mereka. Dan saudara, setelah saudara lakukan, urapan Tuhan itu akan turun. Saudara seperti kebapaan, seperti saya ini, banyak yang manggil Daddy. Aduh, terharu. Orang-orang bilang, Pastor Ton kapan punya cucu? Orang udah punya cucu. Udah banyak yang manggil opa. Walaupun bukan secara, tetapi secara tubuh Kristus itu seperti cucu saya. Amin. Nah ini loh, father and son relationship. Nah core value-nya yang lain, growing holistically, bertumbuh secara keseluruhan. Artinya nggak hanya spiritual, tetapi natural juga. And physical juga. Kita mau semua kita ini bertumbuh terus secara holistically. Nah saudara, supaya apa? Supaya kita itu tetap bisa fulfill, memenuhi panggilan Tuhan sampai kita di akhir hidup kita. Saya bilang sama Pastor Paul, papanya meninggal itu umur 96 tahun. Saya bilang, this is a well fight, pertarungan yang diselesaikan dengan luar biasa. Meninggalnya gampang sekali saudara, tidur seperti papanya JB. 90 berapa papanya JB? 94 ya.
tidur, gone. Itu orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Amin saudara. Jadi kita mau semua bertumbuh nih saudara. Bertumbuh. Kalau dikasih nasihat supaya makan sehat, ikutin gitu saudara. Saya ini jadi enteng sebabnya. Pastor Tom kalau dari lockdown kok jadi kurus. Orang-orang lockdown tambah gemuk. Dia bilang, saya mah makannya saya kurangin. Jadi makannya jangan banyak-banyak. Growing holistically. Itu menjadi idaman setiap pendeta. Supaya saudara itu bertumbuh, fulfill the destiny Tuhan yang sudah berikan kepada saudara. Miles Monroe said, banyak sekali potensi-potensi orang yang Tuhan berikan dikuburkan di kuburan karena mereka belum menyelesaikan potensi mereka. Setiap daripada saudara, di dalam saudara mempunyai potensi yang luar biasa karena Tuhan menciptakan saudara seperti gambar dan rupanya Tuhan. Jadi Tuhannya ada di dalam saudara. Mau terus saudara? Mau? Nah, empowering believers. Empowering believer ini selalu menjadi bagian ya, pilar juga, misi juga, dan core value. Kenapa? Itu hati daripada Pastor Paul, mau supaya saudara dilengkapi. Amin saudara, dilengkapi supaya nanti kalau di Amerika ada persecution, kita gak bisa datang ke gereja. Di cell group, di small group saudara semua bisa bersemangat, bisa tetap kuat, tidak goyak imannya, supaya saudara terus maju untuk memenuhi panggilan saudara. Amin saudara. Jadi saudara perlu dilengkapi, saya sendiri perlu dilengkapi saudara. Kita semua perlu dilengkapin. Setiap bulan kita ada sectional leader dilengkapi oleh Pastor Paul. Supaya apa? Supaya kita itu dapat makanan rohani yang membuat kita itu bisa berdasar, berfondasi yang kuat. Supaya kita itu gak goncang. Nah ini bicara lokal, gereja lokal saudara. Jadi semua yang ada di sini maupun yang ada di online, saudara ingat, saudara perlu dilengkapi. Parenting itu penting gak saudara? Penting kan? Saudara perlu dilengkapi. Perlu, karena zamannya kita punya anak sama zamannya sekarang saudara yang baru punya anak kecil itu beda. Dulu anak kita dibawa ke gereja terus luar biasa. Anak saya yang 3 tahun ke gereja 2 kali saudara, pagi sama sore. Pulang malam masih main gereja gitu. Adiknya yang kedua Steffi, adiknya yang kecil didoain. Kira patah bang, adiknya jatuh terus ditutupin selimut. Karena ditanami benih yang luar biasa. Sekarang ini dia ngambil bagian khusus anak-anak di children ministry ini, di benar-benar sekarang anak-anak itu dididik supaya anak-anak itu bisa bertumbuh seperti apa yang Tuhan yang Max bilang itu, train the child, dilatih anak-anak itu. Sebentar lagi children ministry full buka semuanya supaya saudara bisa bawa anak saudara dan dilengkapi. Amin saudara. Yang berikutnya apa saudara? Networking, jaringan kerjasama. Saudara tahu Pastor Paul sering katakan dia sekarang ini bergabung dengan Revive California. Kalau terjadi kebangunan rohani di California, saudara menjadi bagian. Amin saudara. Networking ini, saya pernah ketemu di satu pertemuan di mana saya nggak ingat. Waktu ngomong-ngomong, mereka tanya, kamu dari mana? Saya dari City Blessing. Langsung, oh Pastor Paul ya. Oh ya, how do you know? Ya, we know him. Ternyata networking itu luar biasa sekali loh saudara. Kita bisa work with Children Hunger Fund untuk mendonasi
donation ke Indonesia. Kita bisa kerjasama dengan Somebody Cares, International Dog Stringer. Kita bisa bekerja sama dengan General, Cindy Jacob. Semua itu networking. Makanya saudara bisa mendengar Cindy Jacob datang ke gereja kita dengan jemaat kita yang gak sebanyak apa yang biasa dia datang, saudara. Kenapa? Karena kita punya kerjasama yang intim, saudara. Amin. Kita punya kerjasama yang intim. Supaya apa? Supaya saudara dilengkapin. Amin, saudara. Nah, yang berikutnya impacting communities. Nah, saudara gak tahu kalau saudara akan memberikan impact kepada komunitas saudara. Keberadaan saudara di rumah, di neighborhood, sinar saudara itu sebenarnya menyinari terang. Nah, saudara, tanpa saudara sadari, orang-orang itu bisa acknowledge. Kenapa? Karena ini sudah menjadi core value daripada City Blessing. Nah, saudara, ingat ini saudara. God place you here. Tuhan menempatkan saudara di sini. Kita bicara mengenai gereja secara keseluruhan. Tapi saya dalam 2 minggu terakhir ini mau membawa saudara, kalau saudara ditempatkan Tuhan di City Blessing. Jadilah bagian daripada City Blessing. Visinya, misinya, pilarnya, core value-nya. Sehingga waktu saudara melihat apa yang Tuhan kerjakan, saudara sudah rilis mereka untuk ke 7 gunung. Family, gereja, church, religion, business, education, media, art and entertainment, and government. Kita sudah ada government. Eric Ching, Mayor of Walnut, dan dia tahun depan akan running sebagai kongres. Dari City Blessing ada orang yang running kongres. Amin. Karena dia tahu core value. Saya ngajarin ini kepada dia, core value, supaya dia tahu bahwa dia akan memberikan impact di komunitas. Betul saudara, dia berikan impact di komunitas Walnut. Sekarang dia sibuk banyak sekali diundang untuk bicara. Kenapa sih dia begitu pegang teguh kepada Tuhan Yesus? Dia bilang waktu dia inaugurasi di City Hall, dia bilang, "It's not me because of him. This place is his place." Maksudnya City Hall Walnut adalah tempatnya Tuhan. Haleluya. Bangga saudara jadi City Blessings. Berikan tepuk tangan untuk saudara. Mari kita berdiri. Music team bisa maju. Nah, ini boleh maju. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar. Biar apa yang kami pelajari hari ini Tuhan bisa melekat. Bisa menjadi bagian daripada kami. Amen. Karena kami tahu Tuhanlah yang menempatkan kami di gereja ini. Tuhanlah yang menjadikan kami City Blessing Family. Amen. Karena itu kami percaya setiap visi daripada gereja kami City Blessing menjadi bagian daripada kami. Visi gereja adalah visi kami. Misi gereja adalah misi kami. Pilar gereja adalah pilar kami. Core value adalah lifestyle kami. Terima kasih Tuhan. Bukan secara kebetulan, tapi kami belajar lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan punya rancangan, rencana, destiny untuk setiap daripada kami ditempatkan di gereja ini supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau sudah jadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Biar hari ini Tuhan, kami menjadi bagian apa yang Kau sudah percayakan kepada kami. Engkau taruh kami di City Blessing supaya kami terus bertumbuh, supaya kami terus menjadi berkat bagi banyak bangsa.
supaya terus kami mengabarkan Injil. Dan kami percaya Tuhan, saat kami kembali, Bapa di sorga, Tuhan Yesus akan mengatakan, "Welcome back my good and faithful servant. You have finished your race with faith and fulfill the destiny yang aku sudah berikan. The angels of God will rejoice together with you." Malaikat Tuhan akan menyambut saudara. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap daripada umat-Mu Tuhan. Biar berkat ilahi-Mu Tuhan terus memberkati umat-Mu. Bahkan saat mereka memberi untuk Afghanistan Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau berkati karena mereka memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Give and shall be given. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin.